Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang, yaitu Nirmutmainna Alwi, Sukma Baharudin, Fitra, Afrisal Fahresa, dan Saiful Akbar akan memaparkan materi mengenai riba dalam perspektif agama dan sejarah. Adapun definisi riba yaitu suatu ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah uang pinjaman ketika dilakukan pelunasan. Untuk besaran bunga yang diberikan biasanya mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada pemimpin. Secara etimologi atau bahasa, dalam bahasa Arab, riba merupakan kelebihan ataupun tambahan atau asyada. Untuk kelebihannya tersebut secara umum mencakup semua tambahan terhadap nominal pokok hutang dan juga kekayaan. Di sisi lain, dari segi terminologi atau makna istilah, pengertian riba merupakan nilai tambahan atau pembayaran utang yang melebihi jumlah piutang dan sudah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Sukma Baharudin untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, langsung saja materi selanjutnya terkait jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, riba fadl. Riba merupakan kegiatan transaksi jual beli ataupun pertukaran benda atau barang yang nantinya akan menghasilkan riba, tetapi dengan jumlah atau berbeda. Contoh dari riba jenis ini adalah pertukaran uang Rp100.000 dengan pecahan Rp2.000. Namun jumlah totalnya hanya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya Rp96.000 saja. Untuk contoh lainnya, yaitu pertukaran emas 24 karat menjadi 18 karat saja. Yang kedua, riba yad. Untuk riba jenis ini dijelaskan bahwa riba tersebut adalah hasil dari transaksi jual beli dan juga pertukaran barang yang nantinya akan menghasilkan riba ataupun non-ribawi. Akan tetapi, waktu penerimaan serah terima kedua barang akan mengalami penundaan. Yang ketiga, riba nasiah. Riba merupakan kelebihan yang diperoleh dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Biasanya transaksi tersebut menggunakan 2 jenis barang yang serupa, akan tetapi nantinya ada waktu penangguhan dalam pembayarannya. Dan yang keempat, riba qard. Jenis riba qard merupakan tambahan nilai yang diperoleh karena dilakukannya pengambilan pokok nominal hutang dengan beberapa syarat yang berasal dari pemberi hutang. Yang kelima, riba jahiliyah. Riba jahiliyah merupakan tambahan ataupun kelebihan jumlah nominal pelunasan hutang yang sudah melebihi pokok jumlah pinjaman. Baik, materi selanjutnya terkait jenis barang riba. Jenis barang riba terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, emas. Barter emas dengan emas hukumnya haram bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya emas 10 gram 24 karat tidak boleh ditukar langsung dengan emas 20 gram 23 karat kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu. Yang kedua, perak. Barter perak dengan perak hukumnya haram bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya perak 100 gram dengan kadar yang tinggi tidak boleh ditukar langsung dengan perak 200 yang kadarnya lebih rendah. Yang ketiga, gandum. Barter gandum dengan gandum hukumnya haram bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya 10 kg gandum kualitas nomor 1 tidak boleh ditukar langsung dengan 150 kg gandum kualitas nomor 2, kecuali setelah dikonfirmasikan terlebih
dahulu masing-masing benda itu. Keempat, terigu. Demikian juga barter terigu dengan terigu hukumnya haram bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya 100 gram, 100 kilogram terigu kualitas nomor 1 tidak boleh ditukar langsung dengan 150 kilogram terigu kualitas nomor 2 kecuali setelah dikonfirmasikan terlebih dahulu. Kelima, kurma. Barter kurma dengan kurma hukumnya haram bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya 1 kilogram kurma ajwa atau biasa disebut dengan kurma nabi tidak boleh ditukar langsung dengan 10 kilogram kurma Mesir. Yang terakhir, garam. Barter garam dengan garam hukumnya haram bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya 1 kilogram garam tipe A tidak boleh ditukar langsung dengan 3 kilogram garam tipe B. Baik, itulah tadi yang bisa sempat saya bawakan terkait jenis-jenis riba dan jenis barang riba. Selanjutnya, materi selanjutnya dipaparkan oleh Fitra. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu konsep riba dan perspektif non-muslim. Riba bukan hanya merupakan persoalan masyarakat Islam, tetapi berbagai kalangan di luar muslim pun memandang serius persoalan ini. Karenanya, kajian terhadap masalah riba dapat diruntut mundur hingga lebih dari 2000 tahun silam. Masalah riba telah menjadi bahan pembahasan kalangan Yahudi, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba. Maka sepantasnya bila kajian tentang riba pun melihat perspektif dari kalangan non-muslim tersebut. Ada beberapa alasan mengapa pandangan dari kalangan non-muslim tersebut perlu pula dikaji. Yang pertama, agama Islam mengimani dan menghormati Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Musa, dan Isa. Nabi-nabi tersebut diamani juga oleh orang Yahudi dan Nasrani. Islam juga mengakui kedua kaum ini sebagai ahli kitab karena kaum Yahudi dikaruniai Allah kitab Taurat sedangkan kaum Kristen dikaruniai kitab Injil. Kedua, pemikiran kaum Yahudi dan Kristen perlu dikaji karena sangat banyak tulisan mengenai bunga yang membuat para pemuka agama tersebut. Yang ketiga, pendapat orang-orang Yunani dan rohani juga perlu diperhatikan karena mereka memberikan kontribusi yang besar pada peradaban manusia. Pendapat mereka juga banyak memengaruhi orang-orang Yahudi dan Kristen serta Islam dalam memberikan argumentasi sehingga dengan riba. Adapun materi selanjutnya itu larangan riba dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum riba dalam Islam. Riba dalam Islam adalah perbuatan dosa dan dilarang keras praktiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan riba langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Itulah materi yang sempat saya jelaskan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Saiful Akbar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun alasan pembenaran pengambilan riba itu sekalipun ayat-ayat dan hadis riba sudah sangat jelas dan syar'i, masih saja ada beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pembenarannya atas pengambilan bunga uang. Di antaranya karena alasannya yang pertama itu dalam keadaan darurat bunga halal hukumnya. Kedua, hanya bunga yang berlipat ganda saja dilarang, sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak menzalimi diperkenankan. Yang ketiga itu bank sebagai lembaga tidak masuk dalam kategori mukallaf atau dengan demikian tidak terkena kitab ayat-ayat dan hadis riba. Selanjutnya yaitu perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Adapun bunga yaitu yang pertama, penentuan tingkat suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung. Kedua, besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan.
Ketiga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Keempat, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat. Adapun bagi hasil yang pertama itu penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untuk rugi. Kedua, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Ketiga, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Yang terakhir yaitu jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Selanjutnya saya alihkan kepada moderator. Kenalkan, nama saya Prisa Farisa. Jadi kali ini saya membahas mengenai Fatwa MUI. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa praktik bunga dalam perbankan konvensional telah memenuhi riba an-nasiyah sehingga haram hukumnya. Adapun dampak riba yang pertama, riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama atau saling menolong sesama manusia. Dan kedua, menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Yang ketiga, riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Yang keempat, menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.